Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini, bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa pada RHI Renungan Hari Ini. Kiranya menjadi berkat dan perjumpaan ini menjadi inspirasi kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan diri. Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang pada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pertanyaannya, apa? Bagaimana? Siapakah terang itu sesungguhnya? Siapakah maksudnya? Saudara, terang menunjuk pada pribadi Yesus. Yohanes 1 ayat 9, 8 ayat 12, 9 ayat 5. Nah, yang kedua, terang menunjuk pada simbol kehadiran Tuhan. Misalnya Mazmur 36 ayat 10. Dan yang ketiga, terang adalah simbol kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya malaikat Tuhan disebut malaikat terang, dan anak-anak Tuhan, umat Tuhan, disebut anak-anak terang. Inilah terang, yaitu Tuhan yang menunjuk pada Mesias, Yesus Kristus, yang hadir di dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau begitu makin jelas, terang itu adalah Tuhan. Terang itu menunjuk pada Mesias, Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari kesaksian ini kita menemukan kebenaran firman Tuhan, bahwa sebagai orang beriman kita adalah anak-anak terang, dan kita menjadi anak-anak terang untuk juga menerangi dunia. Itulah sebabnya pada bagian lain dikatakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia untuk menjadi saksi pada terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Mesias, yang adalah terang yang sesungguhnya, yang menunjukkan jalan, yang menyelamatkan, yang membuat kita bisa berjalan di dalam terang Tuhan. Di sisi lain, saudara, berarti kita harus menjadi teladan untuk hidup di dalam terang. Karena kita anak-anak terang. Dan terang itu hadir di dalam Yesus, dan kita adalah pengikut Kristus. Orang-orang yang beriman, yang hidup di jalan yang baik, di jalan terang, yang menyusuri kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Saudara, ini poin penting. Sehingga di zaman yang seperti ini kita berani menjadi teladan tentang kehidupan di dalam terang Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Jika ini dilakukan, maka kita bisa untuk sungguh-sungguh hidup sebagai orang beriman, meskipun kita banyak kesulitan, meskipun kita banyak masalah, meskipun kita sedang dalam pergumulan yang berat, dan kita meyakini penyertaan dan pertolongan Tuhan. Poin ini harus disertai dengan kesungguhan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Semoga kita dimampukan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk berjalan di dalam terang Tuhan dan menjadi anak-anak terang. Meskipun dunia penuh dengan berbagai dan rupa-rupa persoalan, ajari kami untuk kuat tabah di dalam Tuhan. Berkatilah kami ya Allah, kepadamu kami berserah, karena Engkaulah penolong kami yang senantiasa menyertai, memberkati, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pecinta RHI yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan, dan beban yang berat. Kuatkan dan sertai hamba-Mu dan kami semua ya Allah, sehingga kami berani berjalan di dalam terang Tuhan. Inilah permohonan kami panjatkan kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sejati. Terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin.